Pengerjaan jalan tingkat kabupaten yang ada di wilayah Kecamatan Ambulu kini mulai berjalan, terutama di titik yang paling terparah yakni jalan ke arah timur yang menuju wilayah Blater. Pengerjaan jalan yang ada di wilayah Kecamatan Ambulu ditinjau langsung oleh Bupati Jember Hendy Siswanto beserta rombongannya. Di sela-sela meninjau perbaikan jalan, Bupati Jember juga menghimbau bagi pengguna jalan untuk tetap mematuhi aturan jumlah maksimal berat muatan. Jika hal tersebut tidak dilakukan, tidak menutup kemungkinan jalan akan cepat mengalami kerusakan kembali. Sekarang dimulai semuanya. Ini artinya apa? Ini jalan Ambulu ini, saya warisannya sudah begini, rusak semua jalan Jember ini. Ya aja, hancur kabeh. Jadi hari ini baru diperbaiki. Jadi masyarakat ada yang keburu-buru. Kenapa yang di sini nggak diperbaiki? Belum. Ya sekarang ini baru perbaiki, harus melalui proses. Tapi ini hancur lebur nih. Ya pekerjaan di Ambulu sampai apa Andong ya? Sampai Pontang, sampai Blater ya, rusak parah. Nah, hari ini dikerjakan, namun kami hanya minta tolong kepada masyarakat semua. Pekerjaan ini akan awet kalau kita sama-sama menjaga. Kelas 3 ini cuman maksimal bisa 8-10 ton ini untuk truk-truk yang bisa lewat di sini. Tapi kalau lebih dari itu minta tolong warga supaya jangan lewat di sini, dikurangi bebannya. Boleh truk lewat tapi bebannya tidak boleh lebih dari 10 ton. Kalau lebih dari itu rusak kabeh, Mas. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Turut hadir dan membuka secara langsung Kadispora Jember Murdianto yang menyambut baik Liga Nasional Amputasi yang pertama ini. Selain untuk menjaring bibit baru sepak bola, Liga Nasional ini juga sebagai semangat bagi Pemkab Jember untuk memajukan dunia olahraga. Liga Nasional Amputasi ini juga sebagai ajang seleksi tim nasional untuk Piala Asia 2022 di Bangladesh. Kedepan, Pemkab akan mendukung penuh kegiatan dari Persaid ini, salah satunya memberikan fasilitas tempat latihan dan sekretariat di lingkungan Jember Sport Garden. Jadi ini sangat luar biasa. Jember sebagai tuan rumah pertama kali event tingkat nasional, teman-teman dari kumpulan sepak bola amputasi nasional Indonesia. Ini suatu kebanggaan kami di Jember, dan oleh karena itu masyarakat Jember harus menjadi tuan rumah yang baik. Siapapun tamunya, terutama nanti kita ada di Forprov, sehingga pesan Pak Bupati, ayo jadi tuan rumah yang baik. Dan mereka sukses penyelenggaraan Forprov, juga sukses penyelenggara prestasi dan sukses ekonomi. Ya, karena ini salah satu pemicu juga bahwa kita ternyata ada teman-teman kita yang difabel meninggalkan tingkat nasional. Ini suatu kebanggaan, sehingga mudah-mudahan Jember ke depan ini akan semakin luar biasa, semakin keren, sehingga harapan kita semua tadi terjadi hal peningkatan yang luar biasa di Jember, baik itu prestasi, kesejahteraan, ekonomi maupun ajang studi bersama antar anak bangsa seluruh Indonesia yang ada di Jember. Sementara itu, Ketua Panitia Liga Nasional Bahtiar El Hamidi menuturkan, untuk ajang ini diikuti oleh 5 peserta, 3 tim dari Jember, 2 lainnya dari Jakarta dan juga Madura. Melalui ajang ini diharapkan para pemain asli Jember bisa masuk ke dalam jajaran pemain timnas. Selain kebanggaan, menjadi pemain timnas juga bisa mengharumkan nama Jember di kancah nasional. Ini ada kita mengawali Liga sepak bola amputasi ini untuk mencari bibit-bibit pemain yang akan dikirim ke seleksi timnas untuk tujuan pra Piala Asia di Bangladesh bulan 3. Untuk kali ini berapa peserta yang ikut? Untuk kali ini 5 tim. 5 tim ya, dari mana saja? Dari Jember 3, dari Jakarta, dari Madura. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Banjir bandang memang sempat membuat beberapa infrastruktur di Jember rusak. Salah satunya jembatan di Desa Suci, Kecamatan Panti yang roboh setelah diterjang banjir bandang yang terjadi beberapa hari yang lalu. Sebagai bentuk wujud kepedulian kepada warga, Baret Nasdem melakukan pembangunan jembatan darurat untuk mempermudah warga ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk bahan dan material, menurut David Handoko Seto, Ketua Garda Pemuda Nasdem, diperoleh dengan cara swadaya yang dikerjakan secara bergotong royong dengan warga setempat. Ya, jadi ini adalah agenda rutinitas kami
misi kemanusiaan, di mana setiap ada warga membutuhkan, kami dari Baret Rescue Partai Nasdem selalu hadir dan untuk membantu meringankan masyarakat. Mungkin tidak banyak yang bisa kami lakukan, tapi setidak-tidaknya masyarakat itu termotivasi dengan kehadiran kami untuk membantu meringankan masyarakat. Kemarin 2 hari kita ikut terlibat mendirikan jembatan yang di sini sama yang di ujung sana. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Seperti data yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, usai menggelar giat monitoring kecepatan laju kendaraan di Jalan Sultan Agung Kecamatan Kaliwates, Jember. Giat monitoring kali ini dishub menggunakan alat speed gun untuk memantau kecepatan laju kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Dari sampel 10 kendaraan roda 2 dan 10 kendaraan roda 4, mayoritas pengendara melanggar batas kecepatan dalam kota, yakni di atas 30 km per jam. Untuk pemantauan siang hari ini ada kami dari Dinas Perhubungan, kita mengambil 10 sampel kendaraan, yaitu masing-masing mobil dan sepeda motor. Untuk kecepatannya sendiri di sini, itu untuk kendaraan itu rata-rata ada di atas 30 km per jam. Sesuai aturannya 30 Mbak ya, untuk daerah kota ya? Ya. Misalkan ada kendaraan yang melebihi kecepatan, dampaknya seperti apa sih Mbak untuk masyarakat? Untuk melebihi dampak kecepatan sendiri itu nanti akan terjadi seperti kecelakaan lalu lintas, seperti itu. Lebih lanjut, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember menghimbau bagi masyarakat pengendara kendaraan bermotor untuk selalu waspada dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, utamanya kecepatan saat berkendara untuk menghindari kecelakaan. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Akibat banjir yang terjadi beberapa waktu yang lalu, tangki sungai yang ada di Dusun Kerajaan Manggis Bito, Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, tergerus derasnya arus banjir. Akibatnya 4 rumah warga terancam longsor, dan menurut warga setempat yang halaman rumahnya tinggal 1 meteran dari bibir sungai mengatakan, sebelum tergerus banjir, jarak rumah dengan sungai lebih 5 meter, untuk saat ini hanya tinggal 1 meter dari sungai. Ya kurang lebih dari 10 meter. Sekarang tinggal berapa Pak? Tinggal 1 meteran. Tinggal 1 meter. Tergerus air ya Pak? Iya. Terus, nah Pak tinggal di sini kira-kira nggak takut Pak? Ya takut kalau malam. Ya. Terus harapannya ke? Secepatnya diperbaiki. Sementara itu menurut Sukron Arafid, Kades Darungan, pihaknya telah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Jember terkait penanganan ke-4 rumah warga tersebut. Memang betul Pak ya, kemarin dari pemerintah desa memang sudah turun ke sana untuk melihat dan menindaklanjuti, dan saya menghubungi BPBD, juga dari tim BPBD sudah turun, cuman sampai hari ini masih belum ada tindakan. Bagaimana langkah selanjutnya terkait masalah musibah warga, di mana ada 3 rumah di sana ya, sudah ya dibilang sudah kritis, karena dari bibir sungai sudah insya Allah kurang lebihnya sudah 2 meter. Kalau nanti seandainya ada banjir lagi, ini bisa roboh 3 rumah itu. Dari Tanggul, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Terlihat jelas fenomena alam setelah hujan yang disertai angin rendah. Langit terlihat berubah menjadi warna ungu. Nampak sejumlah warga pun mengabadikan fenomena tersebut dengan kamera ponsel. Ada tadi kan sempat hujan campur angin ya. Terus nggak sengaja setelah hujannya reda itu kok lihat langit kok warnanya kan diabadikan lewat kamera. Kok bagus warnanya jadi ungu. Terus berubah lagi, habis itu agak-agak jingga-jingga ke oranye gitu. Bagus banget. Nggak tahu kok apa karena efek cuaca, apa karena faktor alam, fenomena alam juga nggak tahu. Pokoknya tadi bagus banget warnanya. Ini baru pertama kali lihat pemandangan seperti ini atau pernah lihat sebelumnya? Baru pertama kali tadi kalau lihat langitnya warnanya ungu. Dari Balung, Bambang Sugiarto Jember 1 TV melaporkan.
Anggota Barat Rescue Garda Pemuda Nasdem Jember melakukan pengasapan atau fogging di perumahan Bumi Mangli Permai, Kecamatan Kaliwates, guna mencegah kasus demam berdarah dengue. Pengasapan dilakukan di beberapa blok usai ditemukannya kasus DBD, serta 4 anak dengan indikasi gejala DBD. Ketua RT 4 RW 15 Perum Bumi Mangli Joko Sumantro mengaku terdapat salah satu warganya yang terserang DBD. Alhamdulillah kita terbantu karena terserang dari data yang sudah masuk. Ini satu warga saya ya, yang namanya Mas Arta Diswantri, Arta Kusuma Diswantri, tapi sudah sembuh. Jadi tempoh hari Minggu itu masuk ke rumah sakit Siloam 3 hari. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Perwakilan Barat Nasdem mengaku pihaknya akan selalu siap melakukan pengasapan di titik lain yang rawan DBD apabila diperlukan guna mencegah meluasnya kasus DBD. Bukan penyemprotan fogging ini di 2 RT di perumahan Bumi Mangli Permai, Jember. Adanya laporan dari RW, ya, Ketua RW, ada laporan dari Ketua RW, lalu ada informasi juga sudah ada 4 anak yang 4 anak yang kelihatannya gejala atau mungkin sudah informasinya sudah terkena DBD. Dari Jember, DK Aji Jember 1 TV melaporkan. Sosialisasi di Jalan Perkebunan Sumber Ayu, Desa Pondok Dalam, Kecamatan Semboro ini adalah tentang permohonan warga kepada pemerintah untuk melepaskan 307 hektar tanah hak guna usaha atau HGU yang saat ini dikelola oleh PT Hasfam. Permohonan tersebut mengacu pada Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Tanah tersebut saat ini masih dikuasai oleh pihak swasta yang dipergunakan untuk tanaman karet. Penduduk setempat yang menjadi saksi hidup adalah Nurhawi, umur 80 tahun, mengatakan bahwa tanah yang dimohon dulunya merupakan tanah perkampungan yang namanya Kamar Tikus dan Kampung Tetel. Seiring perkembangan waktu, warga di Kamar Tikus dan Kampung Tetel terusir, kemudian perkampungan tersebut dijadikan perkebunan. Banyak Pak, banyak pohon sampai gede jadi banyak mak kayak sempon morok apa. Seodi ki bade Pak. Seodi ki bade. Pak, tanah neko dimen kenangan apa? Compok, kuburan, somor, pohon bada, musola, pakai mak kayak semorok pohon bada, mak nyaman makin nahrawi. Nah, pas pertanian ben tempat Roma nih kah, lambe. Lambe neko di sana apa namanya Pak? Yang mana kamaran tetelan. Kamaran tekos panika kata Pak. Ketua Pakmas Kampung Baru Sohehudin berharap kepada pemerintah untuk mengabulkan permohonan warga untuk mengembalikan tanah HGU tersebut kepada masyarakat. Pakmas Kampung Baru sudah melakukan berbagai upaya, termasuk mengirim surat kepada Presiden, Bupati Jember, Kanwil BPN di Surabaya, termasuk DPR dan DPRD. Dan kita mohon kepada pemerintah dan tembusannya sudah laksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Pak, berapa warga yang menuntut ini Pak? Sementara ini yang ada dalam Pokmas adalah kurang lebih 495 orang. Kedudukan tanah HGU ini di mana itu Pak? Kedudukan tanah HGU ini tanah negara Pak, dalam proses permohonan dari Pokmas yaitu tentang TORA Pak, tanah objek reforma agraria. Kedepannya bagaimana Pak? Kedepannya saya mengharap kepada pemerintah untuk memberikan tanah itu kepada masyarakat yang membutuhkan demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan anggota, untuk menghidupin keluarganya, menghidupin masyarakatnya demi kemakmuran kita bersama. Kepala Desa Pondok Dalam Sumaryono sangat mengapresiasi warga yang menyalurkan aspirasi dengan mengikuti aturan main. Ia berharap warga bisa terus menjaga kondusivitas sehingga tidak diperkenankan melakukan aksi anarkis. Itu ya cuman saya minta tolong dengan warga pemohon tentang masalah tanah negara ini, jangan sampai itu terjadi anarkis dan jangan sampai keluar dari hukum yang sudah berlaku di negara kita. Dan tujuan kita itu nanti segala apa yang sudah ditanam oleh PT atau perusahaan yang sudah ada, itu saya mohon dengan hormat itu jangan sampai mengganggu dan jangan sampai merusak Pak. Itu cuma titipan saya
Itu dari Bapak Muspika juga saya kira begitu. Dari Semboro, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Kapolsek Sekabupaten Jember dan Ramil Sekabupaten Jember. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjon Barlaman saat memimpin langsung pencanangan vaksinasi booster dan vaksinasi anak di Pendopo Wahya Wibawagraha Jumat siang. Ia menyebut vaksinasi lanjutan atau booster sangat penting sebagai upaya untuk membentuk herd immunity dan mencegah penyebaran virus Omikron di Kabupaten Jember. Untuk tahap awal, vaksinasi lanjutan atau booster diberikan kepada masyarakat kategori lansia atau masyarakat rentan yang telah mengikuti vaksinasi dosis pertama dan kedua. Ya, ini kami mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada seluruh masyarakat karena target 70% di Kabupaten Jember sudah tercapai, dan ini artinya nanti untuk booster ini sudah bisa dilakukan, termasuk juga kepada anak-anak usia dini antara 6 sampai 11 tahun. Nah, kami berharap percepatan ini segera diikuti oleh yang lainnya agar kemudian ketika vaksin ini kita sudah tinggi, maka tentu akan lebih longgar nanti, akan lebih longgar untuk kegiatan masyarakat karena vaksin booster ini sifatnya untuk menguatkan dan memperpanjang daya tahan kekebalan. Kami berharap dengan ini semuanya nanti ketika masyarakat sudah memiliki kekebalan yang cukup, sehingga aktivitas perekonomian dan yang lainnya ini sudah bisa agak longgar. Kami berharap ini menjadi entry point untuk segera pemulihan ekonomi nasional. Dalam giat tersebut, Wakil Bupati beserta Sekda serta sejumlah kepala OPD yang hadir juga mengikuti vaksinasi booster. Sedangkan puluhan perwakilan siswa dan siswi kategori umur 6 hingga 11 tahun juga turut melaksanakan vaksin dosis anak. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Sejak 1 bulan terakhir, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Unggul Jaya di Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Jember mulai mengembangkan usaha dengan memproduksi keripik nangka. Seperti biasa, proses pembuatan diawali dengan pemisahan daging buah dengan kulit dan biji nangka. Setelah itu, dilakukan sortasi atau pemilihan bahan yang berkualitas, yaitu kondisi daging nangka yang masih segar dan tidak rusak. Dalam 1 bulan ini, produksi nangka yang dikelola oleh BUMDes Unggul Jaya Desa Glundengan bisa menghabiskan 25 kg nangka segar per hari untuk diolah menjadi keripik nangka yang super renyah. Setelah dilakukan pemilahan bahan baku, kemudian dicuci sampai bersih, setelah itu dimasukkan dalam freezer selama 3 jam. Selanjutnya, bahan dimasukkan ke dalam mesin vacuum frying atau vacuum drying selama 2 jam supaya bisa menghasilkan keripik nangka berkualitas yang gurih dan renyah. Keripik nangka yang sudah matang ditimbang dan diukur bobot kadar airnya. 1 ons keripik nangka hasil produksi BUMDes Jaya Unggul Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan ini dibanderol dengan harga Rp15.000. Untuk ide keripik nangka itu awalnya karena dari keluh kesah masyarakat. Keluh kesah masyarakat itu nangka di pohon itu selalu dikulak atau dibeli oleh tengkulak dengan harga yang sangat murah, bisa 5.000, 10.000 per buah. Akhirnya saya berinisiatif bagaimana meningkatkan nilai produk jual nangka itu lebih tinggi lagi. Jadi kita berinisiatif dan kebetulan didukung oleh pemerintah desa, diberikan penyertaan modal yang jumlahnya lumayan cukup untuk membeli pengadaan mesin pembuatan keripik nangka. Jadi untuk pembuatan keripik nangka, tahap awalnya itu kita pool atau kita kumpulkan nangka dari warga masyarakat dengan harga beli yang cukup lumayan, ada 2. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.